Awan, pakar hukum pidana. Kang Asep, saya kembali ke pertanyaan tadi. Ada permintaan maaf dari Baradae dan tadi Mas Roni menyatakan bahwa dalam pertemuan pertama ini tatap muka dengan orang tua dari Brigadir Joshua ini akan membacakan lagi permintaan maaf tersebut atau paling tidak akan menyatakan maaf lagi. Benar ya Mas Roni ya? Itu yang rencananya akan dilakukan dalam sidang hari ini. Secara sidangnya sendiri gitu atau proses di dalam persidangan sendiri, apakah hal ini berpengaruh, Kang Asep? Mengucapkan permintaan maaf dan keluarga pun sudah menanggapi dan mengatakan bahwa mereka memaafkan dan kedua pihak sepakat untuk melanjutkan proses hukumnya. Apa efeknya ini, Kang Asep? Ya, yang pertama ini prosedur hukum, tetap prosesnya ada acaranya pemeriksaan saksi, tapi tidak ada acara pemeriksaan permintaan maaf. Cuman permintaan maaf ini adalah merupakan sifat humanis, sifat keterbukaan, sifat pertobatan, sifat kejujuran dari seorang terdakwa mengakui perbuatannya. Dan biasanya itu bagi hakim hal itu akan tersentuh, biasanya hakim itu. Ya, nah apalagi kalau ini perbuatannya nanti ada alasan pembenar, ada alasan penghapus atas perbuatannya, didukung yang bersangkutan konsistensi akan pertobatan, akan mengakui kesalahan, sekaligus secara moral wajib kita apresiasi. Dan biasanya saya suka lakukan, jadi silakan Anda secara kemanusiaan untuk saling memaafkan, tapi prosedur hukum kami akan jalan. Soal nanti hukumannya atau kami membebaskan atau mengurangi itu soal lain. Tapi sekali lagi, saya selalu salut dari awal ya kepada ini, tertulis, dia nyampaikan, sekarang kebetulan tatap muka. Kita kan secara manusiawi orang harus minta maaf kan, apalagi ini dilakukan orang tuanya yang selama ini mungkin menganggap orang tua aja sebagai orang tuanya sendiri karena sahabat karibnya gitu kan. Dan artinya apa? Bahwa ini juga kelak akan mengaruhi, mudah-mudahan ya semua penegak hukum tersentuh. Ya, dan kita lihat kan waktu sidang pertama juga melakukan sifatnya sangat humanis sekali kan dengan menangis soal itu nanti diterima atau tidak, tapi faktanya sudah diterima kan, apalagi sekarang ketemu langsung. Ini akan mempengaruhi majelis biasanya untuk memutus. Jadi lebih kerasa di majelis ya. Kalau secara hukum seperti yang dikatakan tadi, kedua pihak Baradae juga mengakui sepakat bahwa proses hukum harus tetap berjalan, tapi ada pengaruh kepada pertimbangan pribadi hakim gitu. Tapi ini boleh ya, Kang Asep ya? Oh boleh, sangat. Maka saya sering lakukan. Misalkan ada pihak saksi, korban, supaya menyelesaikan masalah di luar prosedur hukum. Kalau itu dilakukan, setidaknya tidak ada dendam, tidak ada masalah di belakang. Kan ada orang yang tidak puas terhadap putusan, karena di ruang sidang dua-duanya ngotot, baik saksi maupun terdakwa, merasa benar. Tapi kalau itu bisa dilakukan oleh hakim dengan jiwa itu, mereka saling memaafkan, saling merangkulkan. Jadi kita juga ketika menjatuhkan hukuman ringan, si keluarga korban juga menerima dengan sangat. Apalagi misalkan ini tadi ya, sering saya katakan bahwa ini ya ada alasan pembenar untuk penghapusan hukumannya karena secara hukum ya dia punya hak untuk itu. Nah apalagi didukung bahwa keluarga J kan dari kemarin juga sikapnya sangat terbuka kan, almarhum J karena dia memahami siapa gitu. Nah ini saya kira sangat mempengaruhi hakimnya ya untuk tidak melihat bahwa prosedur ini apa yang terjadi sebenarnya dilakukan oleh ini gitu. Oke, Mas Rani, kalau kita lihat saksi saat ini kan datang dari korban ataupun yang pelapor gitu. Apakah kedepannya ini kita akan ada kemungkinan melihat ada konfrontasi antara apa yang disampaikan oleh Baradae dengan pihak-pihak yang menyampaikan berbeda, dan tentu saja kita berbicara tentang Ferdy Sambo dan mungkin Putri Candrawati juga dalam hal ini. Apakah ada kemungkinan tersebut juga untuk dihadirkan dalam persidangan Baradae ini? Betul Mas Tim, kan kalau kita lihat bahwa dalam peristiwa pidana ini klien saya kan konsisten, kemudian tidak berbelit-belit, dia gentle, dia menyampaikan semuanya. Tapi dalam faktanya kan ada beberapa saksi yang tidak mengakui ya atau berbelit-belit ya. Saya pikir publik sudah tahu ini dan keluarga dari almarhum Joshua sudah mengikuti ini, bahwa klien saya ini orang yang konsisten, sehingga status sebagai justice collaborator kan masih tetap didampingi oleh LPSK. Tapi dalam proses pemeriksaan saksi nantinya, saya pikir bahwa hakim dan jaksa juga akan mengetahui. Dalam hal ini kan siapa yang berbelit-belit kan kelihatan pasti. Jadi kalau seandainya untuk konfrontasi dengan pihaknya Ferdy Sambo dan beberapa saksi, kami siap ya. Kami akan siap untuk menghadapi karena ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan langsung, dan kami pikir pun jaksa akan menggali keterangan dan hakim akan melihat siapa yang berkata jujur dan siapa yang tidak berkata jujur. Di sini akan kelihatan.
Mas Dim. Jadi sudah siap juga ya atas kemungkinan, maksudnya Baradae mungkin secara psikologis terpengaruh, ada tekanan mungkin kalau berhadapan langsung dengan ya khususnya Ferdy Sambo ataupun bahkan dengan saksi tersangka lainnya atau terdakwa lainnya. Tapi hal tersebut akan kemungkinan terjadi dalam persidangan. Kami terus yakini, kami terus monitor ya posisi stabilitas klien saya, mentalitasnya dia. Akhirnya selalu monitor dan semakin hari semakin baik, Mas Tim. Kami meyakinkan bahwa harus menghadapi persidangan ini, dan adik kami ini udah siap, Mas Tim. Ini karena terkait dengan hidupnya dia juga kan. Nah di sini kita harus tahu bahwa dia hanya berdasarkan perintah. Tidak mungkin seorang Barada melakukan tindakan penembakan terhadap temannya sendiri yang tidak ada masalah kalau tidak ada perintah dan tidak ada paksaan. Itu perlu kita garis bawahi ya. Oke. Terima kasih. Oke, saya Kang Asep, seberapa besar kemungkinan itu akan dilaksanakan, mengingat memang ada posisi justice collaborator di Baradae ini, Kang Asep. Ada berpengaruh juga dengan FS tentu saja dalam hal ini. Apakah harus dihadirkan dalam tahapan, apakah ini bisa dihadirkan di konfrontasi seperti itu, atau memang sidang ini bisa berjalan tanpa ada konfrontasi antara Baradae dengan Ferdy Sambo menurut Anda, Kang Asep? Kang Asep? Ya, sepertinya ada... Oke, jelas. Oh ya, silakan Kang Asep. Kebanyakan jeda tanya nih, Mas Dimi, sebenarnya istilah konfrontasi nggak dikenal di persidangan. Jadi saksi tadi kan terdakwanya adalah si E. Ya. Nah, S, PC, FX, dan lain-lainnya adalah sebagai saksi. Mereka dihadirkan seorang demi seorang dalam keadaan bebas. Jadi silakan masing-masing beri keterangan. Nah, apakah keterangan PC, keterangan FS, keterangan RM, KM, dan saksi lainnya bersesuaian dengan yang lainnya atau tidak? Karena itu nanti hakim yang menilai. Makanya kalau tidak berkesesuaian, sebenarnya ada ancaman hukuman, yaitu saksi palsu. Ya, jadi hakim nanti kan saksi palsu kan tidak bersesuaian. Nah, jadi jangan ada konfrontasi, tidak ada istilahnya. Jadi yang ada tuh saya akan beri keterangan dalam keadaan bebas. Nah, nanti misalkan gini, kalau terdakwa udah mengakui dia melakukan penembakan, tapi atas perintah. Cuma nanti katakanlah nanti FS ya, bukan perintah, tapi dihajar misalkan. Nah, kata dihajar ini di persidangan ada nggak gitu kan? Sesuai fakta nggak? Misalkan nanti kan akan ditanyakan oleh jaksa maupun Mas Roni atau hakim. Nah, kalau dia sudah sebelumnya suruh ngisi, kalau lihat baca dakwaan ya, ngisi peluru ya kepada pistol itu, ya kan itu bukan dihajar, pasti ditembak logikanya. Itu kan nggak mungkin kalau dihajar pakai pistol. Kedua, dia tidak menembak. Nah, nanti kan akan diuji lagi kesesuaian dengan barang bukti lain, alat bukti lain, atau yang misalkan gini, ternyata ada luka dari belakang. Nah, posisi yang waktu itu dari siapa? Nggak mungkin nembak dari depan atau tembusnya dari belakang. Berarti ada yang menembak. Jadi itu setidak-tidaknya catatan itu akan ketahuan siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Maka saya bilang sering katakan, perlu ketegasan hakim. Ketika ada saksi-saksi berbelit, berbantah, ya berkilah dan berkelit, harus berani mengancamkan. Di samping dakwaan saksi palsu. Karena ini pembelajaran bagi siapapun di persidangan itu ada sekali lagi dituntut keberanian untuk berkata jujur yang sebenarnya. Kalau mau ngakui perbuatannya. Tapi kalau berkelit, berkilah, tidak sesuai dengan logika, nah itu bahaya gitu. Kalau saya hakimnya, saya bisa marah. Bisa proses dulu dia kesaksian palsu, ancam dulu dengan saksian palsu. Terlepas dia ada pasal lain. Itu di tengah persidangan yang masih prosesnya berjalan, begitu ya Kak Asep? Ya betul, itu diatur 174 KUHP. Jadi ketika persidangan berjalan, saksi ini betul ngeyel, bahasa kampungnya saya itu kan ngeyel, ngotot gitu. Terus sudah ngeyel, ngotot, salah lagi, kelihatan kaburnya misalkan. Nah, misalnya hakim gunakan senjata atau usul penasihat hukum, penuntut umum, Pak ini saksinya berbelit-belit, ya nggak usah dikonfrontasi. Udah gunakan, periksa, bikin berita acara, bikin kesaksian palsu, periksa dulu. Pembelajaran bagi saksi yang lainnya, itu yang sering saya lakukan. Udah itu ada dasar hukumnya, 174 KUHP. Dan itu harus diputus dulu sebelum sidang utamanya nanti diputus? Tepat, sekali lagi, kalau itu tanpa boleh penyidikan. Jadi misalnya gini, prosesnya itu ya, tapi jarang laki yang sekarang melakukan. Karena ini saksinya ngeyel, udah jelas bertentangan, memberikan kesaksian palsu, saya perintahkan panitra, bikin berita acara, hentikan dulu itu, proses dengan cepat, karena langsung diperiksa. Nah ketika itu, dia udah kena, tidak-tidaknya udah takut oleh saksian palsu gitu kan. Itu yang bisa dilakukan. Atau setidak-tidaknya, ya bagaimana dia nanti dia itu ya ketika memberi keterangan itu ya diancam ya, oleh hakimnya. Misalkan Anda kalau masih berbelit-belit gini, ya kami proses. Tapi biasanya kalau gitu secara psikologis yang bersangkutan tahu. Atau gini, kalau hakimnya, jaksanya, penasihat hukumnya para pinter, ini percayalah kayak Mas Roni, saya tahu persis ya siapa Mas Roni. Gini, kalau pertanyaan-pertanyaan jeli, nah nanti dia akan malu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang dia terpojok gitu. Seperti
Pasti Mi kalau nanya kita narasumbernya suka bohong kan ketahuan kan, jokin dia malu sendiri dipermalukan depan umum gitu. Iya, dan ini pasti Mas Roni dan rekan-rekan sudah paham caranya lah ya, bagaimana diksinya juga yang tepat untuk menguak apakah sebuah kesaksian itu benar atau tidak. Nah, Kang Asep, Mas Roni, saya akan jeda sebentar. Kita akan kembali, kita akan masuk ke dalam program. Nanti Anda akan bersama Bayu Sutiono. Pembahasan masih akan berlanjut lagi. Kami akan hentikan dulu Sapa Indonesia Pagi di sini dan kita akan lanjutkan karena kita mau mengikuti jalannya sidang Barada Eliezer nanti. Terima kasih Kang Asep, Mas Roni tetap bertahan dulu. Nanti akan dilanjutkan oleh Bayu Sutiono. Kami akan segera kembali dengan program berikutnya usai jeda berikut ini.